Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafdili wa ihtirami Sayyidi Syekh Kiai Haji Al-Haj Muhammad Giyad Ramzi Al-Barkisai, Qaraisi Majlis Dzikril Ghafin fi Madurah, fa'asallah an yutila umrahu fi ta'atihi wa rasulih, amin ya rabbal alamin. Tafdili wa ihtirami jami'il hadirin wal hadirat, jamaah dzikrul ghafilin, hafizakumullah wa ra'akum, amin ya rabbal alamin. Jamaah sanatakallam al-lailah bil lughatil arabiyyah. Tamam? Ngerti? Ngerti. Gimana lancar kul panjenengan ai paring kesehatan. Rezeki apa lancar Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Terjukan Septina Mojagi, tuan rumah malam semakin Kiai Haji Muta'alim beserta keluarga, malam lancar rezeki belanjukan paring barokah manfaat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kula semakin kula panjenengan bisa merasakan nikmat yang luar biasa. Kenapa nikmat Kak Dintoh? Nikmat bisa menghirup udara segar malam pertama bulan Sya'ban. Malam lancar recep saya terlibat kula panjenengan bisa oleh barokah, amin ya rabbal alamin. Engki malam Sya'ban manekah adalah bulan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab manekah bulan Allah Subhanahu wa taala. Sya'ban bulan sengkok bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramadan syahrul ummati bulan tang ummah. Apa sih kisah yang terjadi di dalam bulan Sya'ban? Berseoning. Kenapa saya pernah terjadi dalam bulan Sya'ban? Berseoning? Di antaranya adalah di antaranya yang terjadi di dalam bulan Sya'ban adalah saya bisa oleh prima pas prima oleh kocor. Alhamdulillah. Engki kula merangkum sampean kareng ngedingaki. Engki sampean kareng ngedingaki. Saya ketondu malam nanti lakena kabi boleh. Jadi setondu kula merangkum wanita setong kitab rangkum kitab karangan Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ulama sebeda Mekah, asmanah Al-Imam Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau memiliki karangan asmanah Madza fi Sya'ban, apa yang telah terjadi dalam bulan Sya'ban. Yang pertama adalah Syahrul Qiblah, tahwilul Qiblah. Yang pertama adalah kejadian perpindahan kiblat. Lamba kiblat sebelum ke Ka'bah, ke Ka'bah Bu. Ke Ka'bah ke Pajung. Pukul mahadin kiblat. Ke Ka'bah kiblat sebelum ke Ka'bah. Masjidil Aqsa, engki leres. Masjidil Aqsa. Jadi awal Islam kiblatna kula panjenengan beri ke Ka'bah. Ternyata kiblat ke panjenengan cek pertama lamba adalah Masjidil Aqsa. Berlangsung selama 14 bulan. Wa fi riwayah 16 bulan, wa fi riwayah 17 bulan.
Mengapa Rasulullah ingin pindah kiblat? Kenapa? Ternyata beliau ketika sholat berjamaah bersama para sahabat selain bada kumpulan orang Yahudi lebat. Pas orang Yahudi paneka ngocak, ternyata kiblat orang Islam pada ke arah Baitul Maqdis. Ternyata Baitul Maqdis paneka kiblat orang Yahudi. Akhir Rasulullah SAW cemburu, tampuruan Rasulullah paneka. Cemburu, ya Allah, masa kiblatnya orang Islam sama kayak kiblatnya orang Yahudi. Akhirnya beliau tawajuh ilallah, tawassul ke Allah Subhanahu wa taala, melihat langit setiap malam, berdoa kepada Allah supaya dipindah arah kiblat, supaya kiblatnya orang Islam berbeda dengan kiblatnya orang Yahudi. Akhirnya turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama. Mereka dalam surat Al-Baqarah. Bersiapa? Siapa oleh Peliman. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami telah melihat bagaimana engkau setiap waktunya memalingkan wajahmu ke arah langit. Tujuannya kenapa? Tujuan Rasulullah SAW selalu memandang langit untuk merayu Allah Subhanahu wa taala. Allah dirayu supaya kenapa? Supaya kiblat paneka ngale benih ke arah Baitul Maqdis. Karena kenapa? Karena Baitul Maqdis paneka kiblatnya orang Yahudi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Rasulullah SAW, dipindahlah kiblat seasalah ke arah Baitul Maqdis, ke arah Ka'bah. Paneka proses bagaimana Rasulullah SAW merayu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kula panjenengan andi hajat ki rayu Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rayuan-rayuan mesra. Nah, buya ki buruan ki dirayu Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, saya hadir, saya yang mendengarkan, yang melihat, ampunilah dosa-dosa. Dirayu Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya terus oleh cucu, saya terus oleh bisa beli mobil, saya terus mangkat umroh, haji. Rayu Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya nomor 2, karena saya pertama tahwil kiblah, perpindahan kiblat. Saya nomor 2 adalah raf'ul a'mal, diangkatnya catatan amal-amal kita. Ternyata laporan panekah bada saya harian, bada saya mingguan, bada saya bulanan, bada saya tahunan. Nah, tahunan panekah tepat ke dalam bulan Sya'ban. Akhirnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dan kula tak pernah melihat dirimu berpuasa lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Ternyata beliau selain bulan Ramadan, kan saya puasa full panika bulan Ramadan. Bulan lain lah Rasul paling banyak berpuasa yaitu di dalam bulan Sya'ban. Riwayat Bukhari. Akhirnya Rasulullah Aisyah heran, ya Rasulullah, kenapa dirimu berpuasa di dalam bulan Sya'ban lebih banyak daripada bulan sebelumnya? Akhirnya Rasulullah SAW jawab, ya Aisyah, wahai Aisyah, di dalam bulan Sya'ban yang fulun nas anhu, biasanya reng orang di dalam bulan Sya'ban panikah banyak saya lalai antara Rajab sama Ramadan. Nah, Sya'ban panikah ngatengah banyak orang yang saya lalai. Akhirnya beliau mengatakan, saya tidak ingin melalaikan bulan ini oleh karena saya isi dengan puasa. Akhirnya beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban karena biasanya orang-orang panikah lalai. Panikah raf'ul a'mal wa uhibbu, dan aku ingin catatan-catatan amalku di dalam bulan Sya'ban dan 1 tahun penuh diangkat dalam keadaan berpuasa. Jadi laporan tahunan panikah biasanya mulai kantor pada laporan akhir tahun kan gini. Nah, akhir tahun panikah ternyata terjadi dalam bulan Sya'ban. Oleh karenanya Rasulullah dan para ulama menganjurkan kula panjenengan saya biasana hobi berpuasa ngiring lanjut lagi. Menabi tak bisa puasa, tak bisa puasa sampai dari awal Sya'ban sampai 15 Sya'ban tak puasa sama sekali. Dari awal sampai tanggal 15 tak puasa. Ternyata sampai terus puasa tanggal 17 hukumnya dari rumah. Dari awal
sampai tanggal 15 sampai pertengahan tak apa sama sekali. Tanggal 17 sampai terus apa sah? Hukuman darah ini haram, makruh. Tak sampai ke haram, pun sampai ke makruh. Apa padahal kan sunnah. Apa sampai ke sunnah? Alasannya adalah isti'dadan li Ramadan, supaya bersiap-siap menyambut bulan Ramadan. Nabi dari awal sampai 15 Sya'ban belum terbiasa berpuasa, siapa sah sekalian? Karena isti'dadan li Ramadan, bersiap-siap untuk Ramadan. Nabi sampean pernah puasa di antara tanggal 1 sampai 15 panekah? Pernah puasa sekali, 2 kali tak pernah apa? Gimana Nabi tak pernah puasa sama sekali? Panekah hukumnya makruh. Panekah kejadian nomor 2 adalah raf'ul a'mal, diangkatnya, dilaporkannya amal-amal kita. Nomor 3 adalah takdirul a'mar. Takdirul a'mal, penentuan umur kita. Nabi sampai deki malam ini Sya'ban kan biasanya masjid musola mau yasin 3 kali kan maksudnya 3 kali. Saya pertama niatnya rezeki. Saya nomor 2 niatnya malam mantap umroh lanceng barokah manfaat. Saya nomor 3 kenapa pun kalau payah gula deki malam nisfu Sya'ban. Di antara telok bacaan mereka di antaranya adalah supaya umur kita barokah, supaya umur kita manfaat lanceng umur, amin ya rabbal alamin. Nah dalam bulan Sya'ban mereka ditentukan misalnya rawidan di catatannya ternyata malaikat mencatat sampai umur 40 misalnya malam nanti lancang umur tidak kabin bahaya gitu. Tinggal kelas hari lamaran rawidan, jadi yang mau masuk nggak bisa sudah beda lowongan rasi beli mereka jomblo akut. Pesan saya untuk para pemuda-pemudi yang ganteng, yang cantik belum pasti setia. Yang kaya belum pasti membawa bahagia. Tapi yang tahu agama akan membimbingmu sampai ke surga. Amin. Jadi menabibini antro oleh laki saya pinter akal mana? Nih banyak jomblo-jomblo kayaknya. Bagian hadroh, bagian pada kawan ning agama saja. Mereka kembali ke laptop, raf'ul takdir a'mar, ditentukan umurnya. Jadi Rasulullah mereka apa sah? Supaya apa? Dia khawatirkan ternyata umurnya beliau pendek, dan ketika pendek diangkat ajalnya, dicabut nyawanya dalam keadaan berpuasa. Malaman terkul panjenengan lanjut umur barokah amin ya rabbal alamin. Paneka saya nomor 3. Saya nomor 4. Kejadian yang terjadi adalah bulan Sya'ban adalah saya nomor 4. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa pun? Astagfirullah. Nah, ini apa? Saya nomor 4 adalah syahrus shalah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulanlah sholawat dekat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena ternyata ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu wa sallimu taslima turun dalam malam-malam bulan Sya'ban. Nah, oleh karenanya coba kisah Rasulullah Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ayat bersalawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Sya'ban. Oke. Kira-kira kula panjenengan ahli salawat? Insyaallah. Beda 500 kali? Beda saya 1000? Masya Allah. Beda saya 2000? Beda insyaallah ya alhamdulillah. Menabi kula, misalnya kula kun 100 kula kun 100. Di antara panjenengan beda saya 1000. Karena perkumpulan nggak semangkin, insya Allah oleh barakah saya baca salawat saya 1000. Karena terbuna Rasulullah SAW majalasa qaumun fi majlisin wa tafarraqa minhu wa la yadhkurullah faka'annama tafarraqa min jifati himar. Tidaklah berkumpul reng monduk akumpul dzikrul ghafin akumpul, tidaklah mereka berkumpul di sebuah majlis
wala yazkurullah, akan tetapi tidak menyebut nama Allah, tidak berzikir kepada Allah, tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, wa tafarraqa, kemudian mereka berpisah, pulang kembali ke rumahnya masing-masing, faka'annama tafarraqa min jifati himar, maka perkumpulan saya nggak buruan, perkumpulan seakan-akan mereka berkumpul memakan hidangan bangkainya keledai. Oning ke bangkai sampai. Kenapa bahasa Madura? Betang, betang, betang. Semula bedah daerah tang betang. Tang betang. Mereka betang, betangah keledai. Artinya apa? Orang yang saya kumpul tak zikir ke Allah, tak salawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka perkumpulan panekah sia-sia dan membawa mudarat. Mudarat itunya mudarat akhirat. Fayakunu hadal majlis hasratan alaihim yaumal qiyamah. Maka perkumpulan saya kifuruan akan membawa mereka hasrah, penyesalan fi yaumil qiyamah, di hari kiamat. Kira-kira perkumpulan enggak semakin membawa penyesalan apa kebahagiaan? Kebahagiaan. Dunia apa akhirat? Dunia sampai amin ya rabbal alamin. Jadi cukup saya dari tengkulah kurang lebih nyonya sepura saya raja. Oke, yang sepura saya sedikit malam mantul kalau panjenengan bisa menikmati Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan rezeki saya lancar, dalam keadaan bisnis saya lancar, amin ya rabbal alamin. Hada minna, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.